Oke ya, kita masuk pada sesi kedua, yaitu mata kuliah elektromagnetika, di mana minggu kemarin atau pertemuan pertama kita membahas tentang sejarah elektromagnetika ya, dan analisis vektor. Jadi saya mengulang kembali, elektromagnetik itu merupakan prinsip pembangkitan magnet dengan menggunakan arus listrik ya. Sedangkan elektromagnetika adalah gaya yang diakibatkan oleh medan elektromagnetik terhadap partikel-partikel yang bermuatan listrik. Jadi, elektromagnetics adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara medan listrik dan medan magnet di dalam rangkaian listrik yang menghasilkan gaya gerak listrik dan medan elektromagnetik. Oke, sejarah elektromagnetika ini dimulai sejak sebelum ratusan bahkan ribuan sebelum Masehi. Contoh, 600 sebelum Masehi, Thales menemukan batu ambar. Oke. Nah, kemudian berkembang dan pada abad ke-16 itu William Gilbert dari Inggris menemukan adanya gejala magnet. Ya. Kemudian diikuti oleh Benjamin Franklin pada tahun 1750. Ya. Dia adalah ilmuwan Amerika yang berhasil menangkap listrik dari petir melalui tali layang-layang. Lalu pada abad 18 ya, Alessandro Volta menemukan sel voltaik atau baterai, kita mengenalnya sekarang. Dan 1831 Michael Faraday ya, mendemonstrasikan bagaimana membangkitkan listrik dari medan magnet. Pada 1873 James Clerk Maxwell menemukan hukum-hukum elektromagnetik ya. Ya, di sini mulai ada yang disebut dengan gelombang radio. 1886 Henry Hertz membuktikan kebenaran teori Maxwell ya setelah berhasil mengirim gelombang radio yang pertama ya dengan frekuensi sekitar 37 MHz ya. Ini adalah frekuensi FM ya kalau sekarang kita mengenalnya, frekuensi modulasi. Dan dia adalah seorang penemu antena. Kemudian abad 19 ya, Guglielmo Marconi ya, berhasil memancarkan dan menerima gelombang radio di loteng rumahnya dengan menggunakan kode Morse. Huruf yang pertama yang dikirimnya adalah huruf S. Tahun 1905 Marconi mengirim kode Morse melintasi lautan Atlantik. Di sini awal dari aplikasi elektromagnetik dimulai luas. Kita mengenalnya sebagai komunikasi wireless pada saat ini. Oke. Pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang hukum Coulomb dan intensitas medan. Artinya kita akan membahas tentang medan elektrostatika. Apa itu medan elektrostatika? Medan elektrostatika dihasilkan oleh distribusi muatan statis. Contoh khasnya medan seperti ini ditemukan dalam tabung sinar katoda atau CRT, katoda ray tube. Elektrostatika merupakan subjek menarik yang telah tumbuh pada berbagai bidang aplikasi. Transmisi tenaga listrik, mesin sinar X, dan proteksi petir berhubungan dengan medan listrik yang kuat dan akan membutuhkan pengetahuan elektrostatika untuk memahami dan mendesain peralatan yang sesuai. Perangkat yang digunakan dalam electronic solid state ya, didasarkan pada elektrostatika. Perangkat ini meliputi resistor, kapasitor, dan perangkat aktif seperti transistor bipolar dan field effect transistor atau kita mengenalnya dengan FET ya, yang didasarkan pada kontrol gerak elektron oleh medan elektrostatik. Hampir semua perangkat peripheral komputer kecuali memori magnet ya, didasarkan pada bilang elektrostatika. Touchpad, ya, keyboard kapasitansi, ya, tabung sinar katoda, LCD, printer elektrostatik itu merupakan contoh dari penggunaan medan elektrostatika. Dalam pekerjaan medis, diagnosis sering dilakukan dengan bantuan elektrostatika. Contohnya dalam
elektrokardiogram. Ya. Di dalamnya ada ECG dan EKG. Kemudian EEG, ya, elektroencephalogram, dan peralatan perekam organ lainnya dengan aktivitas listrik termasuk mata, telinga, dan perut. Dalam industri, elektrostatika diterapkan dalam berbagai bentuk seperti penyemprotan cat, elektrodeposisi, mesin elektrokimia, dan pemisahan partikel halus. Elektrostatika digunakan dalam pertanian untuk menyortir biji, penyemprotan langsung untuk tanaman, mengukur kadar air tanaman, memintal kapas, dan pengaturan kecepatan pemangganan roti dan pengasapan daging. Nah, hukum Coulomb dan intensitas magnet, ya, itu hukum Coulomb merupakan hukum eksperimental yang dirumuskan pada tahun 1785 oleh seorang kolonel Prancis, ya, namanya Charles Auguste de Coulomb. Ini berkaitan dengan gaya yang diberikan suatu muatan titik pada muatan titik lain. Muatan umumnya diukur dalam Coulomb, ya. Jadi satuan Coulomb itu adalah satuan. Satu Coulomb adalah kurang lebih setara dengan 6 kali 10 pangkat 18 elektron. Ini merupakan unit muatan yang sangat besar karena muatan satu elektron itu sebesar minus 1,6019 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya F antara dua muatan titik Q1 dan Q2 itu pertama berada di sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan. Kemudian yang kedua berbanding lurus dengan perkalian kedua muatan. Dan yang ketiga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Oke ya, itu secara matematis. Nah, di situ di dalam hukum Coulomb ada muncul konstanta, yaitu dengan simbol K. Itu merupakan tetapan kesebandingan. Dalam sistem internasional, ya, satuan muatan Q1 dan Q2 adalah Coulomb. Okay. R itu merupakan jarak, ya, satuannya dalam meter, dan gaya itu disimbolkan dengan F atau force, ya, dalam satuan Newton. Oke. Untuk medium ruang bebas atau free space atau ruang hampa, ada nilai permitivitas ruang bebas atau free space, ya, atau disimbolkannya dengan huruf epsilon 0. Itu besarnya 8,854 kali 10 pangkat minus 12 atau setara dengan 10 pangkat minus 9 per 36 V. Jadi, konstante K ini 1 per 4 pi epsilon 0. Itu setara dengan 9 kali 10 pangkat 9 meter per force. Oke. Nah, dengan demikian, persamaannya dapat kita tuliskan seperti ini. F sama dengan Q1 kali Q2 per 4 pi epsilon 0 kali R kuadrat. Oke. Nah, persamaan-persamaan tersebut kita substitusikan, oke, dan menghasilkan F12 sama dengan Q1, Q2, R2 per kurangi R1 per 4 pi epsilon 0, R1 dikurangi R1 pangkat 3. Ini adalah hal yang berguna bila dicatat bahwa satu, gaya F21 sama dengan minus F12. Yang kedua, muatan sejenis itu muatan dengan tanda sama, maka akan terjadi tolak menolak. Sedangkan muatan tak sejenis itu akan terjadi tarik menarik. Nah, yang ketiga, jarak R antara muatan Q1 dan Q2 harus jauh lebih besar dibandingkan ukuran linier dari muatan tersebut. Atau dengan kata lain, muatan Q1 dan Q2 harus berupa muatan titik. Dan poin yang keempat,
Q1 dan Q2 harus statis atau berada dalam keadaan diam. Oke. Yang kelima, itu tanda positif atau negatif pada muatan Q1 dan Q2 harus diikutkan dalam perhitungan persamaannya. Seperti ini. Jika ada lebih dari 2 muatan titik, dapat digunakan prinsip superposisi untuk menentukan gaya pada muatan tertentu. Prinsip ini menyatakan bahwa jika ada N muatan Q1, Q2 sampai Qn, yang masing-masing terletak pada titik dengan vektor posisi R1, R2, sampai pada Rn. Maka gaya resultan F ya, pada muatan Q yang terletak di titik R, itu merupakan penjumlahan vektor yang bekerja pada Q oleh tiap-tiap muatan Q1, Q2, sampai Qn. Maka oleh karenanya dapat dirumuskan seperti ini. Oke. Nah, untuk berikutnya itu adalah konsep intensitas medan listrik. Nah, intensitas medan listrik atau kita menyebutnya kuat medan listrik ya, dengan simbol E itu merupakan gaya persatuan muatan jika muatan tersebut ditempatkan pada suatu medan listrik. Jadi, E sama dengan limit Q mendekati 0 F per Q. Atau kita sederhanakan menjadi E sama dengan F per Q. Oke. Nah, untuk intensitas medan listrik E pada titik R yang diakibatkan oleh muatan titik Q yang terletak di R aksen, itu seperti ini. Oke. Jika ada N muatan Q1, Q2 sampai Qn yang masing-masing terletak pada titik dengan vektor posisi R1, R2 sampai Rn, maka intensitas medan listrik di titik R adalah seperti ini. Oke. Demikian untuk pertemuan sesi kedua ini mata kuliah elektromagnetika. Jadi, dua konsep yang kita pelajari, hukum Coulomb dan intensitas medan. Selamat bertemu kembali pada sesi ketiga. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kerjakan kuisnya, dan kumpulkan tepat waktu. Oke, selamat belajar.